Bapak Ibu dan Saudara, saudariku seiman dalam Kristus, menarik di sini ada percakapan antara Yesus dan Petrus. Petrus adalah pemimpin para rasul. Dia juga juru bicara para murid Yesus ya. Pemimpin yang ya biasanya pertanyaan kepada pemimpin dulu. Bagaimana? Ya, dia jawab ya. Angkat tangan menjawab. Pernah ditanya, "Siapakah aku ini?" Menurut orang mengatakan demikian, Petrus menjawab dengan benar, "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup." Ya. Kata-kata Petrus memberikan jawaban ya. Bagaimana ungkapan imannya tentang pribadi Yesus yang sebenarnya mewakili para murid. Ya. Namun antara kata-kata dan perbuatan acap kali ya ini baru saja kita merayakan tanggal 1 yang lalu itu hari lahirnya Pancasila. Nah, bagaimana bukan hanya sebagai landasan negara tapi lebih-lebih diimplementasikan dalam perbuatan. Ya. Kata-kata hendaknya sesuai dengan perbuatan. Petrus sempat juga dalam perjalanan hidupnya ditanya oleh perempuan, "Apakah engkau murid dia?" Jawaban Petrus apa? "Ya, saya murid Yesus." Begitu? Sempat Petrus menjawab, "Bukan." Bukan hanya satu kali tapi, "Loh, kamu kan juga." Dia menjawab apa lagi? "Bukan." Tanya lagi, "Loh, kamu kan juga." "Bukan." Lalu ayam tetangga berkokok. Nah, dia sudah diramalkan, nanti kalau sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Loh. Pengalaman Petrus suka duka sebagai murid Yesus ya semacam ini. Maka lihat kita bisa menghubungkan dengan pertanyaan Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepada Petrus ya. Ditanya, "Do you love me?" Apakah engkau mengasihi aku? Bukan 1 kali. Ya. Waktu ketiga, "Loh, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, benar aku mengasihi engkau." Sampai 3 kali. Ya. Angka 3 itu menyangatkan. Di sini nampak ya, Petrus yang sempat pernah juga menyangkal Yesus, membuktikan pada akhir waktu Yesus bangkit menyatakan dirinya, "Aku mengasihi engkau." Dan Petrus diutus untuk menggembalakan domba-domba. Dia pemimpin para murid dan akhirnya dia menjadi paus yang pertama. Ya. Cara matinya juga mirip dengan gurunya. Kalau Yesus disalib, Petrus matinya disalib, minta disalib terbalik. Ya. Tapi kasihnya kepada Yesus sedemikian, ya, dibuktikan bukannya dengan kata-kata, dengan perbuatan, bahkan dia menjadi pengikut Kristus yang sejati karena sampai mati. Ya, di Roma dia disalib terbalik. Panggilan untuk mengasihi Tuhan sedemikian, pengalaman dikasihi dan mengasihi, hendaknya juga menjadi pengalaman kita sebagai murid-murid Kristus di zaman sekarang ini. Itu yang kita saksikan juga pada Carolus Luangga dan kawan-kawan ini ya, yang mengorbankan hidupnya demi Kristus dengan menjadi martir. Kalau hari ini kita melanjutkan novena hari ke-8 dengan tema dikasihi dan mengasihi. Kalimatnya bagaimana itu? Dikasihi dan mengasihi. Jadi pengalaman gereja yang dikasihi dan mengasihi. Anda dan saya diundang untuk menyambut hari ulang tahun gereja. Kapan ulang tahun gereja? Pentakosta itu, di mana Roh Kudus turun atas para rasul, ya, itulah ulang tahun gereja, gereja yang dikasihi dan mengasihi. Anda dan saya sebagai anggota gereja
hendaknya juga mengalami baik kepada Tuhan maupun sesama, pengalaman dikasihi dan mengasihi. Pernah dikasihi oleh orang lain enggak? Oh iya. Pernah mengasihi? Nah, semoga kita tidak hanya minta dikasihi, tapi kita juga mengasihi dengan sepenuh hati. Ya. Mengasihi dengan sepenuh hati, dengan penuh kerendahan hati. Mengasihi dalam terang Roh Kudus, sehingga menyemangati hidup kita menjelang Pentakosta ini. Sungguh-sungguh menemukan cinta sejati. Ya, kita percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Nah, tadi dalam syahadat, dalam lagu itu. Roh cinta Bapa dan Putra. Ya, persatuan sedemikian. Semoga pengalaman dikasih dan mengasihi kita sebagai anggota gereja terwujud nyata mulai dari keluarga dalam persekutuan umat. Ya. Kasihan kalau kita tidak pernah dikasihi. Sayang kalau hidup kita tidak pernah juga mengasihi. Maka semoga kita bertumbuh berkembang berkat karunia Roh Kudus. Kita belajar mengasihi, dikasihi dan mengasihi bersama gereja. Contohnya adalah Petrus yang jatuh bangun sebagai murid Yesus. Carolus Luangga bersama teman-teman mengasihi sampai merasa sakit. Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan, kalau pernah tidak pernah ya, mengasihi sampai merasa sakit atau terluka. Maka kalau Anda merasa mengalami penderitaan, jangan mengeluh. Loh, itulah salib ya. Kalau orang Kristen tidak pernah mengalami salib, ini dipertanyakan cintanya. Loh, ya. Cinta harus mau berkorban. Loh, sampai sakitnya di sini Romo. Loh. Tapi ya lucu loh. Sakitnya di sini karo joget. Sakitnya di sini di dalam hatiku loh. Sakitnya di sini. Ini tidak cocok dengan kata-kata ya. Sakitnya di sini di dalam hatiku dengan joget. Loh enggak. Sakitnya di sini dengan penuh pengorbanan, tekad demi cintanya kepada orang yang dikasih. Maka mari kita mohon rahmat, Roh Kudus membimbing kita, memurnikan kasih kita baik kepada Tuhan maupun sesama, mulai dari keluarga kita. Mungkin di gereja rasanya enak, banyak teman-teman ya. Ya, sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi di rumah harus dipraktekkan loh, dengan orang yang dikasihi dan orang yang mengasihi. Acap kali kita dikasihi tapi tidak mau mengasihi. Kita minta orang lain mengasihi kita, kita tidak mau membalas cintanya. Dipraktekkan di rumah, nanti juga harus mau melayani, mau berkorban, agar banyak jiwa-jiwa mengalami cinta Tuhan. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.